Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terakhir dari teorema Pitagoras. Jadi di bagian terakhir ini kita membahas perbandingan sisi pada segitiga khusus. Segitiga khusus nanti ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Nah, jadi diingat-ingat kalau segitiga siku-siku sama kaki seperti gambar di bawah ini ya, segitiga ABC, siku-siku pada sudut B gitu ya. Kemudian dia sama kaki. Kalau sama kaki artinya sudut kakinya harus sama. Diingat-ingat total sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Ingat-ingat ini ya. Jadi kalau segitiga 180 derajat. Nah, karena sudut B-nya sudah siku-siku, sudah 90 derajat, kan sisa 90 derajat lagi nih. Karena sama kaki harus sama. Jadi masing-masing sudutnya adalah 45 derajat. Nah, apa sih istimewanya? Jadi kalau sudutnya seperti ini, segitiga siku-siku sama kaki, maka perbandingan sisi yang alas dan tinggi ini pasti akan sama, nilainya sama. Jadi boleh katakanlah misalkan di sini nih BC itu panjangnya adalah X. Maka AB panjangnya juga akan sama-sama X. Sedangkan sisi miring itu adalah X akar 2. Nah, perbandingannya seperti ini. Gampangnya nih misalkan nih ya. Kita punya bentuk segitiga siku-siku sama kaki lah ini ya. Ini P, ini H, ini R. Sama kaki nih misal. Nah, misalkan nih PH panjangnya adalah 6. Artinya PR juga akan sama-sama 6. RH panjangnya jadi 6 akar 2 seperti ini, atau 6 dikali akar 2 seperti itu. Nah, jadi cukup mudah ya. Jadi ini perbandingannya ya. Kalau segitiga siku-siku sama kaki, bagian yang sama kaki ini nilainya sama. Yang sisi miring adalah seperti panjangnya sisi sama kaki tadi, tapi dikali akar 2 atau nempel nih akar 2-nya seperti itu. Coba kita dengan contoh deh. Nah, misalkan seperti ini. Tentukan panjang sisi AB jika diketahui gambar di kiri ini nih. Nah, di sini diketahui nih, dia siku-siku di B. Kemudian sisi C-nya atau sudut C-nya adalah 45 derajat. Pasti yang atas juga sama-sama 45 kan ya. Nah, diketahui sisi AC atau sisi miring, diingat-ingat ya. Sisi miring berada di hadapan sudut siku-siku. Nah, di sini kan panjangnya 3 akar 2 nih. Tentukan sisi AB yang sebelah sini. Ingat-ingat karena dia sama kaki, berarti ini sama nih atas bawah. Nah, ingat-ingat lagi. Tadi pada bentuk dasarnya, di hadapan sudut siku-siku itu pasti X akar 2. Nah, X ini adalah panjang sisi yang sama kaki ini. Ya toh? Nah, berarti ini 3 akar 2 itu setara dengan X akar 2 nih. Gitu kan ya? Nah, kalau misalkan nih sama-sama dibagi akar 2-nya atau sama-sama dihilangkan ya. Artinya apa? 3 itu adalah nilai dari X. Nah, jadi kan AB ini kan X, BC juga X nih. Jadi panjang sisi AB berapa? Ya, AB akan sama dengan sisi X. Sama dengan berapa? 3. Kalau dia cm berarti cm juga ya. Sama dengan 3 cm. Nah, seperti ini. Cukup seperti ini. Jadi kalian ingat-ingat perbandingannya. Jadi sisi yang siku-siku saat dia sama kaki ya, ini sama-sama X. Yang miring adalah X dikali akar 2 gitu ya. Coba satu soal lagi. Kalau misalkan, nah ini tidak pakai segitiga ya, pakai kata-kata nih. Segitiga ABC, siku-siku di A. Nah, jadi kalian gambar dulu. Segitiga ABC, siku-sikunya di A. Kemudian diketahui panjang sisi A. Nah, ini nih, sambil ingat-ingat ya. Panjang sisi A kecil selalu di hadapan sudutnya A. Jadi kalau di sini A, nah sini nih A kecil nih. Dia adalah 6 akar 2. Kemudian sudut A, B, C. Jadi kalau kalian baca sudut ya, dilihat gini. Kan ada 3 huruf mesti ya. Jadi di sini kan sudutnya A, B, C. Yang tengah-tengah kan B. Maka B itu yang kamu kasih sudut. Berarti B adalah 45 derajat. Nah, berarti yang di sini C kan ya. Juga sama-sama 45. Berarti ini sama kaki nih. Nah, tentukan panjang sisi sisi B dan C ya. Dikira sisi B itu pasti di hadapannya sudut B. Berarti sini B. Sini B kecil. Kemudian C kecil di hadapannya sudut C. Berarti sini. Nah, ingat-ingat sifat yang tadi. Di hadapan
sudut siku-siku itu sisi miring. Dia setara dengan apa? Setara dengan X akar 2. Jadi kalau kita tulis ya, berarti gini. X akar 2 itu sama dengan 6 akar 2. Kalau misalkan akar 2 sama-sama kita hilangkan, berarti X sama dengan 6 nih. Artinya B itu kan sama dengan X ya. Kalau di perbandingan tadi ya, ini kan XX semuanya. Berarti B sama dengan 6. Kemudian untuk yang C juga sama dengan X, itu sama dengan 6. Jadi B dan C sama-sama 6 cm. Seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk perbandingan pada segitiga siku-siku yang sama kaki. Satu lagi di terakhir, ini agak sedikit. Nah, di sini ada perbandingannya segitiga siku-siku sama kaki. Nah, tadi kan di hadapan siku-siku adalah X akar 2 ya, tapi di sini tidak ada akarnya nih. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, sedikit sebelum masuk ke situ ya. Jadi nanti ini perbandingannya atau nilainya melibatkan bentuk akar. Sini juga sama-sama 45 ya. Nah, caranya gini. Jadi ini saya beri sedikit perbandingan atau perkalian dalam bentuk akar ya. Ini cara merasionalkan. Jadi kalau kalian ketemu bentuk angka dibagi suatu akar gitu loh. Katakanlah akar B seperti ini. Bentuk seperti ini dalam matematika itu tidak bagus. Jadi ini harus kalian ubah akar, jangan di bawah. Caranya adalah ini harus kalian kali dengan akar yang bawah ini. Jadi kalian kalikan dengan ini akar B. Jadi kalikan dengan akar B dibagi akar B. Kemudian angka yang ada di atas atau yang di pembilang ya, yang ini kalikan dengan atas, bawah kalikan dengan bawah. A kali akar B jadinya A akar B. Yang bawah, yang akar B kali akar B. Jadi kalau sama gini ya, itu akarnya hilang, tinggal B aja. Nah, gini jadi A per B akar B. Caranya seperti itu. Nah, bisa pakai ini nih. Nah, sehingga kalau ini kita selesaikan, nah ini dia kan di hadapan sudut siku-siku. Harusnya dia sama dengan X akar 2 kan ya. Jadi kita tulis gini. X akar 2 sama dengan 12. Diingat-ingat X akar 2 itu artinya sama seperti X dikali akar 2. Nah, kalau dia dikali, waktu pindah itu kan jadi membagi. Jadi gini, X sama dengan 12 per akar 2. Nah, akhirnya ketemu bentuk seperti yang kita contohkan tadi gitu kan ya. Seperti yang di sebelah kanan itu. Nah, jadi untuk menyederhanakan bentuk ini kan harus kita kali. Dikalinya seperti ini sama nih, ngikutin yang bawah. Berarti ini kita kali apa? Akar 2 per akar 2. Yang atas kalian kalikan atas, jadi 12 akar 2. Yang bawah kali bawah. Diingat-ingat kalau bentuknya sama ya. Jadi akar B kali akar B jadinya B aja. Jadi 2. Nah, seperti ini. Misalkan yang di luar akar ini bisa kalian selesaikan. Maksudnya gini ya, 12 bagi 2 kan bisa nih. Ini kan di luar akar, tidak dalam akar ya. Ini juga tidak dalam akar, jadi bisa dibagi. 12 bagi 2 kan 6. Jadinya 6 akar 2. Nah, inilah nilai X. Ini salah nih, bukan AB harusnya ya. Kita ganti deh PH sama PR. PH sama PR. Nah, berapakah panjang PH dan PR? Ini kan sama-sama X ya. Jadi panjangnya PH itu sama dengan X atau sama dengan 6 akar 2. PR pun juga sama. Sama dengan X sama dengan 6 akar 2. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi diingat-ingat bentuk yang ini. Menghilangkan bagian akar di bawah seperti ini. Juga ada lagi tambahan sedikit ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk angka gitu ya. Angka dikalikan bentuk akar gitu ya. Tinggal nempel aja A akar B. Tapi kalau misalkan akar dikali akar lagi, dia jadi 1 A kali B, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia akar B dikali akar B jadi bentuk yang sama, itu jadi B saja. Kenapa seperti ini sih? Misalkan kita pakai contoh ya. Misalkan kita kali akar 2 kali akar 2. Nah, ini kan jadi akar 2 kali 2 atau sama dengan akar 4. Nah, akarnya 4 berapa? Atau bilangan berapa yang kalau dikuadrat jadi 4? Kan hasilnya 2 kan ya. Nah, jadi kalau ada bentuk akar yang sama kayak gini, langsung hilangkan aja akarnya jadi 2 gitu langsung ya. Nah, jadi diingat-ingat ya, ada bentuk yang seperti ini. Jadi harusnya dia X akar 2 ada akarnya tapi tidak ada akarnya. Jadi nanti jadi pembagian dengan bentuk akar. Itu harus dikalikan dengan ini, bentuk yang sama dengan akarnya ini. Untuk menghilangkan akar yang di bawah. Seperti itu. Nah, segitiga istimewa yang kedua atau segitiga khusus yang kedua itu adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Jadi diingat-ingat ya, segitiga siku-siku atau segitiga apapun itu total sudutnya adalah 180. Ya, misalkan segitiga ini ya.
Yang B kan sudah siku-siku, sudah 90 toh. Nah, kemudian salah satu sudutnya 30 derajat, yang C. Ingat-ingat karena totalnya 180, ini sudah 90, sudah 30, berarti kan 120. Maka yang lain adalah 60. Nah, seperti ini. Perbandingan sisinya, caranya adalah gini. Pertama, yang paling kecil dulu adalah yang di hadapan 30 derajat. Di hadapan 30 derajat yang ini, yang AB, itu nilainya adalah X. Kemudian, di hadapan 60, itu adalah X dikali akar 3. Yang terakhir itu adalah yang di hadapan B atau sisi yang paling panjang, sisi miring. Itu adalah 2 kali X. Nah, seperti ini. Jadi contoh nih, misal kalian punya nih segitiga siku-siku. Di sini 30 derajat. Sini pasti 60 nih. Misalkan ini P, ini Q, ini R gitu ya. Misalkan di sini nilainya adalah 10. Berapakah dua sisi yang lain? Nah, diingat-ingat, 10 itu kan di hadapannya sudut siku-siku. Dia ini setara dengan apa? 2x. Jadi gini, 2x setara dengan 10. Maka x-nya adalah 10 dibagi 2 atau x ketemu 5. Nah, karena x sama dengan 5, maka sisi yang di hadapannya 30 itu adalah 5. Sedangkan di hadapannya sudut 60 kan x akar 3 ya. Jadinya apa? 5 akar 3. Seperti ini cara penyelesaiannya ya. Nanti kalau ada soal-soal yang melibatkan segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Kita contoh yang lain lagi deh. Misalkan ada seperti ini nih. Ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya di R. Kemudian sudut H-nya adalah 60 derajat. Nah, karena H 60 derajat, maka yang ini bisa 30 ya. Nah, berapakah panjang BH dan HR? Diingat-ingat, di hadapan 60 yang ini itu setara dengan apa? Dengan X akar 3 sama dengan 4 akar 3. Nah, kalau misalkan X sama-sama kita buang, kita hilangkan, maka X akan bersisa sama dengan 4. Karena X sama dengan 4, diingat-ingat yang di hadapannya 30 itu kan X ya. Di hadapannya siku-siku itu adalah 2X. Jadi panjangnya PH itu kan 2X. Jadi sama dengan 2 dikali 4. Jadi 8. Sedangkan yang HR itu kan dia di hadapan 30 ya. Dia setara dengan X. Setara dengan 4 cm. Seperti itu cara penyelesaiannya. Gini ya. Jadi sudah tahu bedanya kalau misalkan dia siku-siku sama kaki sama siku-siku yang melibatkan sudut 30 derajat. Coba satu contoh lagi deh. 2 contoh lagi deh. Nah, misalkan ini ada segitiga ABC, siku-siku di titik B. Kemudian sudut BCA-nya 30 derajat. Jadi kalian bikin segitiga siku-sikunya dulu ya. Terserah bikinnya gimana ya, yang penting yang ada yang sudut 30, ada yang 60. Misalkan seperti ini nih. Dia siku-siku di B, ini B. Kemudian BCA. Nah, ini sudut BCA, tengah-tengahnya kan C ya. Nah, berarti C ini yang sudutnya 30 derajat. Yang paling kecil ya, misalkan sini 30 derajat. Sini 60, berarti sini C. Sini A gini ya. Nah, kemudian panjang sisi C adalah 7 cm. Sisi C itu di hadapan sudut C pasti. Nah, sudut C kan sini. Berarti sini nih 7. Pertanyaannya, tentukan nilai A dan B. Nah, berarti ini di sini A itu di hadapan ini A ya. Ini B. Nah, diingat-ingat di yang jadi patokan itu di hadapannya 30 dulu. Di hadapan 30 itu kan sama dengan X gitu ya. Di hadapan 60 ini sama dengan apa? X akar 3. Di hadapannya 90 itu sama dengan 2X. Nah, karena di hadapannya 30 itu sama dengan 7, berarti X-nya kan sama dengan 7. Baru bisa kita cari ini sisi A. Sisi A sama dengan X akar 3, berarti sama dengan 7 akar 3. Kemudian sisi B itu setara dengan 2X, berarti 2 dikali 7. Atau sama dengan 14, satuannya sama-sama sentimeter. Seperti ini gitu ya. Jadi wajib digambar segitiganya kalau misalkan belum ada gambarnya, biar kalian tahu di mana posisi yang 30 derajat, 60 derajat dan seterusnya. Contoh terakhir deh. Nah, di terakhir ini ada segitiga PQR ya, siku-siku nih. Siku-sikunya di P.
Kemudian diketahui panjang sisi QR atau sisi miring itu ya sama dengan 8 cm. Berapakah luasnya? Luas itu kan setengah kali alas tinggi ya. Berarti ini nanti kan jadi alas nih. Ini jadi tinggi gitu kan ya. Nah, berarti yang atas ini kan 30 derajat. Ini di hadapannya ini sama dengan X nih. Kemudian R itu kan 60 derajat ya. Berarti T ini nanti yang akan sama dengan X akar 3. Nah, yang di hadapannya P ini adalah 2X gitu ya. Nah, jadi berapakah luas segitiga? Jadi kalian data dulu anggota-anggotanya apa atau nilainya berapa. Karena 2X sama dengan 8, maka X sama dengan 8 bagi 2 atau X ketemu 4 cm. Baru bisa kalian cari yang lain. Alas kan sama dengan X nih, berarti sama dengan 4. Kemudian tinggi sama dengan X akar 3. Jadinya apa? Berarti 4 akar 3 cm. Baru bisa kalian cari luas segitiganya. Setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah alasnya itu 4 dikali tingginya 4 akar 3. Nah, ini kan ada yang bisa kalian selesaikan ya. Nah, ini kan 4 bagi 2 bisa 2 ya. Nah, kalau bentuk perkalian seperti ini kan 2 dikali 4 akar 3. Nah, kalau perkalian seperti ini, yang kalian kalikan itu yang sama-sama bentuk di luar akar. 2-nya ini kan tidak ada akarnya. Kalikan dengan 4-nya. Jadi bukan dengan akar 3-nya. Karena akar 3 nggak ada temannya lagi kan yang bentuk akar. Nah, jadi yang di luar akar seperti ini kalikan dengan yang di luar akar. Jadi 2 kali 4 jadi 8. Baru dikasih akar 3 seperti ini. Sentimeter persegi. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi kan kita sudah belajar nih dua bentuk segitiga khusus ya. Jadi yang pertama tadi adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Nah, jadi kalau segitiga siku sama kaki, perbandingannya adalah sisi yang sama kaki sama-sama X. Yang sisi miring X akar 2. Kalau misalkan segitiga siku-siku berikutnya, itu adalah segitiga siku-siku yang melibatkan sudut 30 derajat. Yang di hadapan 30 derajat dianggap sebagai X. Di hadapan 60 adalah X akar 3, di hadapan B atau sisi miring adalah 2X seperti ini. Nah, jadi kita sudah belajar dua segitiga siku-siku yang khusus. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.